Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang kebiasaan sehari-hari yang dapat menjadi penghalang rizki Anda. Simak terus video ini hingga akhir, agar Anda tidak salah paham. Banyak faktor yang menjadi penghalang rizki seseorang. Memang sudah menjadi ketetapan bahwa rizki merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terkadang tanpa kita sadari, kebiasaan yang kerap kita lakukan sehari-hari bisa menjadi penghalang datangnya rizki. Rizki yang dimaksud bukan hanya berbentuk uang ataupun materi, tetapi juga kesehatan, anak yang soleh, keluarga yang bahagia, dan lain sebagainya. Lantas, apa saja kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari yang menjadi penghalang datangnya rizki? Beginilah kebiasaan sehari-hari yang dapat menjadi penghalang rizki. Setidaknya, ada beberapa kebiasaan yang dapat menjadi penghalang rizki. Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, sedikit salat. Salat merupakan kewajiban umat Islam sebagai bentuk syukur atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan sedikit salat hanya di waktu tertentu saja. Padahal Allah telah memudahkan salat wajib hanya 5 waktu saja. Tetapi masih ada saja yang sulit mentaatinya. Padahal salat merupakan pintu pembawa rizki bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbohong. Berbohong merupakan perbuatan yang buruk dan sebagian orang menganggapnya remeh. Setelah berbohong terus-menerus bisa menjadi kebiasaan yang buruk. Padahal di hadapan Allah berbohong bukan hal yang ringan, tetapi merupakan perbuatan dosa yang besar. Berbohong juga merupakan salah satu tanda orang yang munafik. Yang ketiga, bermalas-malasan. Sikap bermalas-malasan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi melambatkan mengerjakan sholat. Rizki dapat diraih dengan mudah jika seseorang tersebut terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malas bangun pagi. Bangun pagi dapat membawa keberkahan setelah bangun melaksanakan sholat subuh dan berzikir serta membaca Al-Quran. Orang yang malas bangun pagi akan menjadi kebiasaan yang menjadikan penghalang rizki untuk datang. Yang kelima, segala bentuk dosa. Setiap orang tidak luput dari yang namanya dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengampuni umatnya yang berniat bertaubat. Dosa yang besar akan menjadi penghalang rizki di dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan dosa seperti riba, riya, kikir, syirik, durhaka kepada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, merupakan perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rizki. Itulah 5 kebiasaan yang tidak disadari sebagian orang dapat menghalangi datangnya rizki Anda. Tetapi jika tidak berbuat dosa, rizki masih saja sulit. Hal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang harus dilakukan adalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hindari kebiasaan yang buruk seperti di atas yang menghambat datangnya rizki. Mengarah pada rizki jadi tidak hanya terbatas pada harta saja. Jodoh maut juga merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, setiap manusia memiliki takaran rizkinya masing-masing. Jadi tidak perlu iri dengan rizki yang dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan. Sehingga rizki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya.
Meski rizki sudah diatur sejak kita masih dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan, karena rizki tidak bisa datang sendiri atau secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus dilakukan untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat bagaimana usaha hambanya dalam menjemput rizki. Apakah dengan sungguh-sungguh ataukah bermalas-malasan? Bisa saja Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Meski rizki telah diatur, selain itu rizki tidak akan tertukar dengan orang lain, karena rizki yang kita terima adalah yang Allah berikan. Sebagai manusia, kita tidak boleh merasa putus asa ketika mengalami kesulitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha dan berpasrah padanya. Apakah rizki sudah dijamin Allah? Sebagai penguasa bumi dan langit dan seluruh jagat raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rizki bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Meski begitu, harus menyadari bahwa rizki tidak bisa datang sendiri. Jadi, sudah seharusnya kita berusaha mencari dan menjemput rizki tersebut. Dalam Asma'ul Husna, Allah mempunyai sifat Ar-Razak, yaitu Allah Maha Pemberi rizki. Rizki sedikit maupun besar rasanya tidak akan cukup jika tidak mendasarinya dengan rasa syukur. Rizki sekecil apapun dan penuh keterbatasan masih bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani hidup di dunia fana ini, tentu saja setiap insan menginginkan rizki berlimpah dan penuh kebahagiaan. Orang berlomba untuk mencapai itu semua agar disebut banyak rizki atau orang kaya. Padahal, rizki itu tidak harus berupa harta, kemewahan, ataupun jabatan. Mempunyai keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat dan cerdas, serta akal pikiran yang sehat juga merupakan rizki. Kebahagiaan yang nyata yang dapat kita rasakan merupakan harta terbesar yang seharusnya kita kejar dan berusaha untuk meraihnya dalam hidup ini. Untuk mencapai kebahagiaan, kita perlu melakukan banyak hal sebagai penunjangnya. Hal yang harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan itu antara lain berpikir positif dan berbaik sangka, membersihkan jiwa dengan cara mendekatkan diri selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan mindset yang positif dan motivasi yang positif. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.